Gimana kabar ini? Wah, masih kurang semangat nih kak. Iya nih kak, kakak tanya sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja itu kak? Ayo kita lihat. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu apa kak? Dari terbit matahari, musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Puji Tuhan, Tuhan. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, tibalah waktunya untuk kita berdoa. Gimana sikap doanya Adek? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada masih semangat? Masih kak. Nah adik-adik, kalau adik-adik masih semangat, kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kalau adik-adik masih semangat, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih
kita mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu apa kak? Hebatlah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, sebelum kita pisah ke kelas kita masing-masing, kita mengumpulkan persembahan dulu nih. Adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya di amplop yang adik-adik sudah sediakan. Adik-adik bisa tulis nama dan tanggal hari ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat satu pujian dan semangat ya, dengan judul Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik, nah persembahannya sudah dikumpulkan semua kan? Nah, sebelum kita pisah kelas, kita satu di dalam doa untuk persembahan kita tadi. Adik-adik bisa lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu telah selesai mengumpulkan persembahan Tuhan. Tuhan, kiranya yang kami kumpulkan pada hari ini dapat berguna bagi seluruh pelayanan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Baiklah, untuk pengumuman kita pada minggu hari ini, yang pertama Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dulu kepada liturgos kita pada ibadah kali ini, yaitu Kak Desta, Kak Renal, dan Kak Gatan. Tetap semangat melayani ya kakak. Oke, selanjutnya yang kedua seperti biasa, pesan sehat dari Kak Esther. Kita sama-sama jaga kesehatan ya sayang, dengan cara mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa juga berolahraga, dan
selalu menggunakan masker apabila adik-adik ikut keluar rumah bersama orang tua. Oke, dan jangan lupa juga ya, kita selalu dukung doa, selalu dan selalu. Oke? Dan yang ketiga, seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu, Kak Esther tahu kalian sudah menunggu ini informasi tentang pengumuman juara lomba dalam rangka Hari Anak GKE. Untuk pengumuman lomba akan diumumkan di channel YouTube Glow Kids pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Buat adik-adik yang juara, Kak Esther dan kakak-kakak lain ucapkan selamat. Yeay. Dan bagi kalian yang belum juara, jangan bersedih karena kalian bisa mencobanya lagi di lain waktu. Tetap semangat ya sayangku semua ya. Oke, sekarang kita langsung bisa kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah besar, dan kakak-kakak remaja. Tuhan Yesus memberkati. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Wah, katanya luar biasa. Nah, kakak coba dulu nih. Gimana semangatnya? Tepuk Yesus. Oke, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Oke, kita sambil gerak ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sekarang kita mau ngapain ayo? Iya, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya, Adek? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu Tuhan, hingga kami Tuhan ada hingga hari ini Tuhan. Nah sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke Dedek, sekarang kakak mau nanya nih, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Kalau kakak pernah ada Dek. Nah, di kebun binatang itu ada apa-apa aja? Contohnya, iya, di kebun binatang itu ada berbagai macam burung, ada berbagai macam kera, ada juga macan, harimau, ada juga singa ada Dek. Nah, Adek berani nggak kalau misalnya Adek dekatin kandangnya singa dan Adek nyentuh singanya itu? Apakah Adek berani? Tapi lebih baik jangan ya Adek. Karena apa? Iya, karena singa itu adalah hewan yang buas. Singa akan memangsa hewan yang lebih kecil. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seseorang. Seseorang ini bertemu dengan seekor singa. Nah, Adek penasaran nggak kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang ini dan apa yang akan dilakukan? Penasaran nggak? Nah, kalau Adek penasaran, kita dengarkan cerita dari Kak Helen. Silahkan Kak Helen.
Halo adik-adik, apa kabar? Kak Helen mau dengar semangat anak-anak kelas kecil dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yes, sus. Yes. Laskan Kristus. Yes. Wah, luar biasa pasti adik-adik. Semangat semua. Baik adik-adik, minggu ini yang cerita di kelas kecil adalah Kak Helen. Adik-adik bisa lihat cerita Kak Helen minggu ini di Alkitab. Ayo, jangan lupa siapin Alkitabnya. Adik-adik bisa lihat di Alkitab di Daniel. Daniel ada di perjanjian mana? Perjanjian Lama. Iya, adik-adik bisa lihat cerita ini di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita ini di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Buat adik-adik yang masih bingung buka Alkitabnya gimana, atau buat adik-adik yang masih belum bisa baca, bisa minta tolong ya sama mama papahnya untuk bantu adik-adik nanti setelah adik-adik dengar cerita ini atau setelah adik-adik sekolah minggu. Nah, baik adik-adik, sekarang Kak Helen akan langsung masuk ke dalam cerita. Ada seorang bapak bernama Daniel, adik-adik. Bapak Daniel ini adalah seorang pekerja yang baik, rajin, dan setia. Daniel ini bekerja di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Karena ia adalah orang yang paling pintar dan bijaksana dibandingkan teman sekerjanya yang lain, maka dari itu Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Dan juga ia ingin mengangkat Daniel menjadi wakil raja adik-adik untuk membantu dia mengatur kerajaannya. Tetapi adik-adik, ternyata ada yang tidak senang mendengar berita bahwa Daniel akan diangkat menjadi wakil raja. Hati orang-orang ini sangat iri adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Mereka adalah teman sekerja Daniel adik-adik. Mereka tidak ingin Daniel menjadi wakil raja sehingga mereka pun merencanakan rencana jahat. Mereka pun tidak hanya memperhatikan Daniel dalam pekerjaan, tapi mereka memperhatikan Daniel dalam kesehariannya. Dalam kesehariannya, Daniel melakukan aktivitas yang sangat dia sukai adik-adik, yaitu dia berdoa setiap hari kepada Tuhan adik-adik. Daniel ini berdoa 3 kali sehari adik-adik, yaitu pagi hari, siang hari, hingga malam hari pun dia tetap berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dia berdoa dengan jendela terbuka sehingga setiap orang dapat melihat dia. Nah adik-adik, dari sini teman-temannya Daniel ini melihat Daniel berdoa, dan rencana jahat pun muncul di kepala mereka. Mereka telah mengetahui apa yang akan mereka lakukan kepada Daniel. Lalu dengan percaya diri, dengan gembira, mereka pun menghadapi Raja Darius adik-adik. Mereka mengusulkan kepada Raja Darius bahwa setiap orang harus menyembah hanya kepada raja saja. Jadi siapa yang tidak taat akan dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Dariusnya setuju nggak adik-adik? Iya adik-adik, Raja Dariusnya setuju. Lalu ia pun membuat peraturan itu dan memberikan tanda tangan dan cap raja pada peraturan itu. Kemudian peraturan baru itu diumumkan di mana-mana adik-adik. Sehingga saat itu semua orang pun mulai menyembah raja kecuali satu orang. Ayo siapa adik-adik? Iya, kecuali Daniel. Daniel menolak untuk menyembah raja adik-adik. Dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Teman-teman Daniel yang berencana jahat ini tadi senang melihat Daniel terus-menerus berdoa kepada Tuhannya. Mereka senang karena rencana mereka berhasil untuk menjebak Daniel adik-adik. Mereka memberitahukan kepada raja bahwa Daniel melanggar peraturan yang baru raja keluarkan. Ia menolak untuk menyembah raja dan ia hanya mau menyembah Tuhannya, kata mereka kepada raja. Maka dari itu ia harus ditangkap dan dihukum. Mendengar itu Raja Dariusnya kaget nggak adik-adik? Iya, Raja Dariusnya sangat kaget adik-adik.
Karena apa? Karena dia sangat mengasihi Daniel, jadi dia tidak ingin menghukum Daniel, dan dia tidak ingin Daniel dibuang ke gua singa, adik-adik. Tapi peraturan tetaplah peraturan, sehingga sekarang ia pun harus menyuruh tentara-tentaranya untuk menangkap Daniel. Tidak lama kemudian Daniel pun dibawa ke hadapan raja. Lalu tentara-tentara itu pun membawa Daniel ke gua singa. Di sana Daniel dengan tangan terikat dilemparkan ke dalam gua singa, adik-adik. Lalu tentara menutup pintu gua dengan sebuah batu yang besar. Lalu gua itu pun menjadi gelap, adik-adik. Tidak lama setelah itu terang pun muncul. Ternyata Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga Daniel, adik-adik. Sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa ini, adik-adik. Keesokan harinya pagi-pagi sekali raja ini sudah bangun dan berlari ke pintu gua, adik-adik. Ia menyuruh tentaranya untuk membuka penutup gua dan melihat ke dalam gua yang gelap. Ternyata, adik-adik, Daniel masih hidup. Sekarang raja pun sangat gembira dan berseru-seru, "Daniel hidup! Daniel hidup!" Ia segera memerintahkan tentaranya agar cepat mengambil tali dan mengangkat Daniel keluar dari gua. Lalu raja pun membuat satu peraturan baru, yaitu agar semua orang taat, sehingga mulai sekarang semua orang harus menghormati Tuhannya Daniel yang sudah menolong Daniel dari goa singa. Setelah itu Daniel pun benar-benar diangkat oleh Raja Darius untuk menjadi wakilnya. Tetapi teman-temannya Daniel yang jahat tadi gimana, adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Ya, adik-adik, mereka pun dimasukkan ke dalam gua singa juga, adik-adik, karena kejahatan mereka. Nah, itu dia tadi cerita dari Kak Helen, adik-adik. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan itu menolong orang yang setia kepada Dia, setia berdoa, setia memuji dan menyembah Dia, adik-adik. Dan juga dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan itu sangat berkuasa atas dunia ini. Lihat aja dari cerita tadi kita tahu bagaimana Tuhan membungkam mulut-mulut singa tadi sehingga tidak menekam atau menggigit Daniel, adik-adik. Betapa luar biasanya Tuhan kita, adik-adik. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Baik, itu cerita dari Kak Helen minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian. I love you Jesus. Down
sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati anak-anak-Mu yang sedang bersekolah minggu jarak jauh ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap kegiatan yang selanjutnya akan dilakukan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan juga Tuhan berkati dimanapun mereka berada dan jaga selalu kesehatan mereka. Ini dia doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Itu dia ibadah sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.